Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki pada channel Kursus Elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai cara kerjanya blok audio dari salah satu mesin TV. Baiklah, kita mulai. Perhatikan, salah satu blok pada pesawat televisi adalah blok audio. Ya, ini blok audio ya. Kebetulan pada contoh ini, blok audionya cukup diwakili oleh satu IC saja. Nah, ini IC nih ya. Jadi ini praktis, kalau rusak tinggal ganti aja IC-nya. Nah, ini IC-nya. Ya, kotak ini. Gelombang TV ditangkap oleh blok tuner, kemudian dilanjutkan ke bagian IF ya, intermediate frequency. Jadi ditangkap oleh tuner biasa seperti video sebelumnya, masuk ke bagian intermediate frekuensi ya. Nih, kemudian ke sini ya. Kalau sinkronisasi dan audio dan video itu ke bawah, nah audio ini ke atas. Ke sini ya, masuk ke thermocouple, kemudian keluar masuk ke dalam IC. Jadi praktis ya. Jadi langsung masuk ke dalam IC. Ini dari sini sinkronisasi ke bawah kan ya. Ini video ke sini. Nah, ini sini. Nah, ini ke trapo IT ya, trapo IT ya. Untuk mengkopel antara transistor dengan IC. Masuk ke dalam IC. Ya, coba saya besarkan. Nah, ini masuk ke dalam IC. Ini IC ini kotaknya nih. IC ya, jadi hanya dengan satu IC saja. Ya, mungkin audionya tidak terlalu kuat ya. Wattnya kecil, mungkin wattnya kecil. Jadi IC 1 sudah cukup. Ya, masuk ke dalam intermediate frequency amplifier limiter ya. Nih, masuk ke sini, masuk ke low pass filter. Low pass filter masuk ke FM detector, masuk ke DC volume control ya. Masuk ke sini, masuk ke power amplifier ya, audio frekuensi power amplifier. Masuk ke sini, ini elko couple ini ya, masuk ke speaker, kemudian ke ground. Untuk volumenya ini ya, sistem pemasangan volumenya begini ya. Nah, ini volumenya, kontrolnya ke sini. Nah, ke sini ya. Jadi praktis. FM detektor itu pasti harus ada coil, makanya coilnya di luar. Coil nggak bisa di dalam IC ya. Jadi kalau coil itu nggak bisa di dalam IC, makanya dia coilnya di luar daripada IC. Sementara yang lain-lainnya ini semua ada di dalam IC. Jadi walaupun umpamanya audio frekuensi power amplifiernya yang rusak ya, tetap saja gantinya IC 1 ya. Ya, karena di dalam IC ini power strom masuk ke sini sebelum dibagikan ke semua ini blok yang kecil-kecil ini, dia diregulasi dulu, regulated power supply. Jadi ini bagian regulator. Jadi cara kerjanya dari sini ya,
masuk ke dalam IC. Jadi kalau rusak, kalau di speaker ini tidak ada suara, itu cukup cek aja dulu ininya speakernya. Kalau speakernya dicek ternyata bagus, speakernya umpamanya oke gitu ya, ya sudah pasti ininya. Tapi memang sebaiknya kalau ingin lebih jelasnya untuk nyerpis bagian audio ini, maka di sini, nah ini ada apa? Ada elko-couple. Nah ini ya, elko-couple. Nih, maka cek dulu aja di sini nih menggunakan osiloskop ya. Cek menggunakan osiloskop. Kalau di sini ada sinyalnya, tapi suaranya nggak ada. Di sini ada, tapi suaranya nggak ada di speakernya, ya berarti IC-nya. Jadi gampang kalau nyerpis blok audio yang menggunakan satu buah IC. IC-nya tipe berapa ini ya? Kurang jelas ya ini. Tapi IC itu nanti ada pada body IC-nya juga ada tulisan tipenya ya. Jadi walaupun di sini nggak jelas juga nanti ada. Kalau diperhatikan, transistor ini sangat vital sekali ya. Ini yang ini nih sangat vital sekali ya. Dia membagi audio ke atas, membagi sinyal video ke sini, juga menyalurkan sinyal sinkronisasi ke sini. Jadi kesimpulannya, kalau ini rusak, ya transistor ini rusak, nih maka bubar semua ya. Audio nggak ada, video nggak ada, sinkronisasi juga nggak stabil, nggak netap gitu ya. Jadi ini kalau dilihat dari skema diagram skematik, ini vital sekali ya. Ini cabang ke sana ke sini. Kalau ini rusak, nggak terlalu berefek kemana-mana. Dia hanya gambar saja yang nggak ada. Ini kan video, hanya gambar saja. Kalau ini yang rusak, hanya suara saja. Kalau diperhatikan, ya panah ke sini. Ini adalah power supply. Ya, sini ini masuknya power supply. Mana ke bawahnya? Oh, ini ya, ini. Sini sambungannya ke sini, ke mana ini? Oh ya, power supply. Jadi begitu on, begitu disambungkan, dia ada setrum ke sini, kemudian langsung ke bagian blok audio. Berarti blok audio ini dapat setrumnya langsung dari power supply. Jadi kemungkinan TV ini ya bisa saja begini kejadiannya, bisa saja bagian videonya ini rusak, tapi suara tetap ada. Bisa saja bagian videonya rusak, tapi suara tetap ada karena dia mendapatkan power supply-nya, mendapat setrumnya kan dari sini, langsung dari power supply. Ya, jadi kalaupun gambarnya nggak ada, dia tetap ada suaranya. Nah, ini kalau televisi yang tipe begini enak kita mendeteksinya. Jadi kalau umpamanya gambarnya nggak ada, ya, tapi suaranya oke, ada gitu ya, suara pemancarnya, ya, gelombang TV. Kita menarik kesimpulan bahwa ini baik, ya, dari sini baik, sini baik, sini baik, sini ke sini baik, sampai ke tuner baik. Sehingga kita nyerpisnya untuk melokalisirnya lebih mudah. Lebih mudahnya ini kan sudah baik, berarti kalau gambarnya katanya nggak ada, tapi suara ada. Ya, berarti kan blok ini bagus, berarti blok ini ya hanya blok video saja ini. Jadi kita
nguprek-ngupreknya gitu, nggak ngacak kemana-mana. Jadi gini enak ya. Suara ada, umpamanya suara ada, tapi gambarnya, sinkronisasinya nggak bener, jalan-jalan aja gambarnya ya. Ini itu kemana-mana istilahnya, ke kiri atau ke kanan, nggak netep gitu gambarnya. Berarti kan dari sini baik ya, sampai sini oke. Apalagi ditambah kalau videonya ada ya, suara ada, tapi gambarnya kenapa? Istilahnya ngelipet ke atau berjalan ke, maka melokalisirnya itu hanya kita mengusut jalur sinkronisasi saja. Lain halnya kalau bagian video yang rusak ya. Kalau bagian video yang rusak, kita lihat video ini power supply-nya kan dari playback nih. Ya. Ini bagian power supply-nya nih, untuk supply-nya kan sini nih. Nih ke sini nih. Nah, ke sini. Ke sini. Ya. Nah, ini ke sini kan. Sini ke sini. Nah, ini ke sini. Berarti kalau video nggak ada, itu ngusutnya jangan hanya di blok video saja, tetapi diusutlah dia setrumnya itu dapatnya dari mana, gitu ya, dapatnya dari mana. Kalau ternyata ini nih si dioda rectifier ya, penyearah atau yang membuat AC jadi DC ini rusak, otomatis si video ini nggak ada gambarnya, ya, otomatis nggak ada gambarnya karena dia kan setrumnya dapat dari playback ya. Ini jadi kalau kita udah tahu blok per blok ya, sudah tahu blok per blok fungsinya, kemudian kita bisa melihat jalur setrumnya, maka kita gampang nyerpisnya. Salah satunya kayak begini. Kalau ternyata suaranya ada, gambar tidak ada, ya berarti kan blok ini bagus. Sini ya, blok ini. Suara ada, berarti blok sini bagus. Sini. Ya, gambar nggak ada, ya gambar cuma dari sini aja ke sini. Ya, nah, berarti kan ini usutnya hanya segini doang ya. Jadi nggak capek nyerpisnya, nyari komponen rusaknya. Saya kira cukup ya menerangkan bagian blok audio. Jangan lupa pijit knob subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Kalau ikhlas, silahkan berdonasi dalam bentuk mengisi pulsa nomor HP saya atau membelikan token listrik untuk menunjang kegiatan kursus online ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.